Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 455 sampai dengan 456, Gabungan 9 Naga. Gu Santong tidak mengerti, tapi Zuofen menopang tubuhnya yang lemah, senyum jahatnya tampak mulia di wajahnya. Cahaya hijau telah mulai sekarang, memenuhi tubuh Huang Pu Tianyuan dengan vitalitas yang melimpah dan menyembuhkannya lagi. Hahaha, aku tidak akan pernah mati. Kamu tidak mendapat apa-apa dariku. Huang Pu Tianyuan terkekeh. Gu Santong mengamuk lagi. Ledakan. Huang Pu Tianyuan terinjak ke tanah, wajahnya memelintir kesakitan hingga Anda bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Dia mungkin abadi tetapi tidak bebas dari rasa sakit. Injak-injak Sanzi muda sangat menyakitkan. Bukan berarti dia keberatan. Dia merasa senang bersikap tegas di depan para ahli puncak seperti Gu Santong dan Zuofen melihat bagaimana mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain rasa sakit yang luar biasa, dia merasa sangat baik. Hahaha, kalian boleh saja bergandengan tangan tapi bukan berarti mudah mengalahkanku. Huang Pu Tianyuan tersenyum. Zuofen menyeringai, mengambil langkah demi langkah seperti mendaki gunung. Hihihi, orang tua yang bodoh, jangan terlalu terburu-buru. Tubuh berlian 9 naga hanyalah seni bela diri peringkat bumi, jauh dari tak terkalahkan. Maksudmu? Kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Kecuali kamu memasuki tahap ekreal dan menghancurkan jiwaku, tidak ada yang akan berhasil, hahaha. Huang Pu Tianyuan mencibir, melihat mereka berkata, lakukan yang terbaik. Aku akan duduk saja di sini, menunggu. Gu Santong hendak membalikkan badan, menekan pria berkuku itu lebih keras, tetapi Huang Pu Tianyuan justru menahannya. Zuofen masih mengambil langkah lambat. Dia meletakkan tangannya yang berdarah di kepala pria itu. Sanzi muda, tahan dia dengan baik. Zuofen memperingatkan. Gu Santong mengangguk. Huang Pu Tianyuan mengejek, Zuofen, kamu berada di ambang kehancuran tanpa energi tersisa. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku di puncak kemampuanmu. Hahaha. Hahaha. Huang Pu Tianyuan tertawa, begitu pula Zuofen. Huang Pu Tianyuan mengerutkan kening, saya mengejek kelemahan kamu. Mengapa kamu tertawa? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Mata Zuofen bersinar dengan cahaya hitam dan tubuhnya melepaskan energi hitam. Dunia ini dipenuhi dengan seni dan teknik yang tak terhitung jumlahnya. Apakah menurut MU akar bodi benar-benar membuat tubuh kamu abadi? Manjakan matamu dengan dunia nyata. Bahkan dengan tubuh berlian 9 nagamu, kamu masih akan mengalami kematian yang mengerikan. Seni transformasi iblis. Energi hitam mengalir melalui tangannya ke Huang Pu Tianyuan. Tubuh naga bumi yang kokoh diwarnai dengan energi hitam pekat, saat energi itu meresap ke dalam dirinya, melarutkannya, meskipun betapa kerasnya jiwa naga melawan invasi. Terutama jiwa naga yang kembali, warnanya menjadi hitam, seolah diracuni. Kok bisa? Akar bodi adalah inti kehidupan, obat mujarab untuk semua racun. Menggabungkannya dengan jiwa naga akan membuat jiwa naga yang kembali kebal juga. Dia tidak tahu bahwa ini bukanlah racun, melainkan Yuan Qi milik Zuofen yang dibangun melalui seni transformasi iblis. Seni transformasi iblis dapat mengasimilasi apa saja. Mengambil semua yang dimilikinya dan tidak menyisakan apapun kecuali ampas. Dia menempatkan Huang Pu Tianyuan melalui proses yang sama, merampoknya secara buta, termasuk jiwa naga. Zuofen, apa yang kamu lakukan? Huang Pu Tianyuan kehilangan sikap sombongnya. Bahkan mengandung rasa takut. Zuofen hanya menyeringai, hai, apa yang dia tanyakan? Ini. Zuofen mengerjakan karya seninya dan mengambil semuanya kembali sekarang. Huang Pu Tianyuan merasakan kekuatannya hilang, Yuan Qi-nya, nafasnya, bahkan jiwa naganya. Semuanya masuk ke Zuofen. Karena kewalahan, Huang Pu Tianyuan berjuang untuk melarikan diri. Dengan monster di atasnya, dia tidak pergi kemana-mana dengan cepat, harus menanggung penghinaan saat kekuatan mulai surut darinya. Mengaum. Ratapan naga mengguncang Zuofen saat jiwa naga memasuki tubuhnya.
Dengan hilangnya satu jiwa naga, cakar Huangpu Tianyuan kembali normal. Karena panik, Huangpu Tianyuan merasa ngeri. Dia menebak apa yang dilakukan Zhuo Fen, tetapi kenyataannya jauh lebih kejam, betapa mudahnya semua itu terjadi pada Zhuo Fen. Dia telah menyempurnakannya sendiri, melalui darah dan keringat, namun mereka melompat seolah-olah itu bukan apa-apa. Seni iblis apa yang digunakan Zhuo Fen untuk merampokku? Jiwa naga yang dia dapatkan dari Huangpu Qingtian adalah karena hidupnya memudar. Tapi Huangpu Tianyuan masih sangat hidup saat ini. Jantung Huangpu Tianyuan berdebar kencang, namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan keraguan itu, mendapati dirinya berada di ambang kematian. Berhenti, hentikan, kataku. Huangpu tua, kamu sangat kaku, sangat menjengkelkan, kemana perginya semua sikapmu itu? Zhuo Fen tertawa. Huangpu Tianyuan merasa ingin menangis, melawan proses itu dengan semua yang dimilikinya, tetapi tidak berhasil. Ketika jiwa naga meninggalkannya, tubuhnya melemah, kembali ke bentuk manusianya. Mengaum. Raungan datang dari Zhuo Fen kali ini, bergulat di dalam dirinya untuk mencari jalan keluar. Huangpu Tianyuan memanfaatkan peluangnya untuk menang, hahaha, mereka tidak dimurnikan olehmu. Kamu mungkin telah mengambilnya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan siapapun kecuali saya. Kembalikan mereka dan aku berjanji tidak akan melawanmu lagi. Kita akan membagi dunia di antara kita. Huangpu Tianyuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan mulai berbicara. Zhuo Fen tersenyum, dunia ini adalah milikku sejak awal. Mengapa saya membagikannya? Lagi pula, cacing tanah ini, karena aku sudah mencabutnya darimu, apa menurutmu aku tidak bisa menjinakkannya? Dahi Zhuo Fen memperlihatkan nyala api biru yang membuat jiwa naga mundur. Mata Huangpu Tianyuan berkaca-kaca. Dia sekarang bahkan telah kehilangan daya tawarnya. Trik Zhuo Fen sangat aneh dan berbahaya. Regent Estate telah menguasai Dragon Vein selama 1000 tahun namun tidak pernah bisa membuat jiwa-jiwa itu menyerah. Dan Zhuo Fen baru saja muncul dan mereka bertingkah seperti anak-anak? Sambil menghela nafas, Huangpu Tianyuan menunjukkan ekspresi penyesalan yang tak berdaya saat dia menipis. Saat jiwa naga terakhir meraung, jiwa naga yang kembali memasuki Zhuo Fen, Huangpu Tianyuan menjadi manusia lagi, menghilangkan semua kesombongan. 1 jam kemudian, Huangpu Tianyuan berubah menjadi abu, hilang tertiup angin. Gu Santong mencibir ke tanah kosong dan kembali menjadi seorang anak kecil. Dia tidak tahu apakah Huangpu Tianyuan pernah merasakan penyesalan yang tak ada habisnya karena telah mengacaukan duo ayah dan anak itu, sehingga dia berani berpose di depan mereka, tetapi dengan hilangnya jiwa naga, hanya keputusasaan yang terlihat dari mata tua itu. Saat itulah lelaki tua itu kehilangan keinginannya untuk hidup juga. Ayah, aku tidak pernah tahu kamu punya tipuan seperti itu. Apakah itu keahlian utama Kaisar 9 kata-kata? Kamu bahkan merampas amarah orang tua itu? Gu Santong tersenyum. Zhuo Fen memotongnya, Sanzi muda, lindungi aku saat aku menyatukan naga. Aku sedang menerobos. Dia duduk bersila, mata tertutup dan dikultivasikan. Gu Santong melihatnya terburu-buru dan berpikir ini adalah kesempatan langka bagi orang tuanya. Dia berhenti berbicara dan sungguh-sungguh melindunginya. 2 hari berlalu, saat kekuatan Zhuo Fen tumbuh. Naik 1 lapis per hari, mencapai lapisan kelima tahap surga yang mendalam. Dan dengan perubahan ini tubuhnya juga sembuh. Tapi Huangpu Tianyuan adalah ahli puncak Radiant Stage, yang penuh dengan kekuatan. Suara mendesing. Dengan keras, rantai hitam ditembakkan ke tengkorak Zhuo Fen. Gu Santong mengambilnya, siapa di sana? Keluar! Gu Santong, kamu adalah naga ilahi keluarga kekaisaran, namun kamu berkolusi dengan pengkhianat kekaisaran? Apakah kamu lupa janji yang kamu buat 300 tahun yang lalu? Saat asap hitam mengepul, Raja Bayangan bersama Sima Hui dan Fang Qiubai muncul. Sementara Zhuo Fen dengan tenang duduk di sana, mengabaikan dunia di sekitarnya. Gu Santong mengejek, janjiku mengacu pada menjaga keluarga kekaisaran tetap hidup selama 1000 tahun. Tidak disebutkan apapun tentang anjing. Saya akan membantu jika saya mau. Jika tidak, tidak ada yang bisa memaksaku, Ketiganya menatap dengan kaget.
Dia menemukan beberapa celah. Mengenai caranya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui bahwa Zuofen ada hubungannya dengan hal itu. Ucapan tajam dan mengejek semacam ini lebih cocok untuk Zuofen. Anak itu tidak punya kesempatan untuk memikirkan semuanya sendiri. Ketiganya menjadi berat. Gu Santong adalah yang terkuat saat ini, tetapi mereka juga tidak bisa meninggalkan Zuofen sendirian. Setidaknya itu tidak bijaksana. Raja Bayangan berkata, kalau begitu tepati janjimu dengan menghancurkan semua musuh keluarga kekaisaran. Dengan Zuofen menjadi pengkhianat nasional, menyalahgunakan kekuasaannya, dia adalah ancaman bagi kita semua. Baik itu sebagai naga ilahi atau hanya untuk menepati janjimu, kamu harus membasmi dia, bukan melindunginya. Persetan dengan perlindunganmu. Seorang anak laki-laki menjaga orang tuanya, itu adalah hal paling alami di dunia. Menjulurkan dagunya, Gu Santong terkikik. Lagi pula, ayah telah menjamin bahwa dia akan meninggalkan keluarga kekaisaran hidup-hidup. Dia menginginkan kekuasaan, bukan status. Ketiganya tersentak. Fang Qiubai tercengang. Sanzi muda, kamu baru saja memanggilnya apa? Benar, kamu masih belum tahu bahwa dia adalah ayah baptisku. Coba saja sentuh sehelai rambutnya dan aku berjanji akan mematahkan tulangmu satu persatu, hihi. Gu Santong tersenyum buas. Fang Qiubai tercengang, perasaan buruk merayapi dirinya. Jika Gu Santong hanya pergi ke sisi Zuofen karena pidatonya yang mewah, mereka masih bisa membawanya kembali ke jalan yang lurus dan sempit. Gu Santong selalu menjadi aset terkuat mereka. Tapi dengan hubungan baru ini, seperti sebuah keluarga, mereka tidak punya peluang. Apa yang digunakan Zuofen hingga membuat anak itu begitu ingin memanggilnya ayah? Keluarga kekaisaran telah memberi makan anak itu selama berabad-abad, namun tidak ada yang berhasil membuatnya lebih dekat dengan mereka. Namun Zuofen baru saja datang dan tidak melakukan apapun. Ketiganya terdiam. Kapan semuanya dimulai? Tapi mengingat perang besar beberapa hari yang lalu, dengan klan Luo yang menjadi ahli lebih cepat daripada membalik pankek, ketiganya harus tunduk pada tuannya. Zuofen adalah ahli dalam hal manipulasi. Sekaligus juga membuat mereka kesulitan menghadapi Gu Santong saat ini. Gu Santong adalah yang terbaik di dunia karena suatu alasan. Senior, haruskah kita mundur secara taktis? Sanzi muda dan Zuofen menjadi musuh terburuk. Sebaiknya kita melapor kepada Yang Mulia terlebih dahulu. Sima Hui bicara. Fang Qiubai mengangguk, menganggapnya sebagai pilihan terbaik. Raja Bayangan agak marah dan pendiam. Gu Santong, aku dulu menghormatimu sebagai orang yang menepati janjimu, seorang pahlawan. Aku tidak membencimu bahkan dalam situasi saat ini. Tapi aku tidak pernah mengira kamu akan begitu hina dan celaka. Berdasarkan pidato Zuofen, hal-hal besar sedang terjadi. Bahkan jika keluarga kekaisaran tidak digulingkan, mereka akan tetap menjadi boneka. Apa bedanya dengan merampok tanah mereka? Gu Santong, jika masih ada kesopanan dalam dirimu, kamu akan menepati janjimu dan melindungi tanah keluarga kekaisaran. Lakukan tugas kamu dan jangan melakukan trik kecil seperti membaca yang tersirat. Ini bukanlah cara seorang pria terhormat berperilaku. Teriak Raja Bayangan. Gu Santong merasa aneh, dan kamu seharusnya menjadi siapa? Aku tidak mengenalmu. Penampilanmu yang menyeramkan, itu tidak ada hubungannya denganku. Hahaha, Gu Santong, kamu tidak perlu tahu. Saya hanya berharap kamu akan memenuhi janji kamu. Nada suara Shadow King tragis namun tegas. Gu Santong merasa aneh. Pria itu berbicara seperti seorang teman lama, tetapi dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Dengan menggoyangkan hidungnya, dia mendapatkan jawabannya. Aroma Shadow King memberinya deja vu. Siapa kamu? Apakah kita pernah bertemu? Kata Gu Santong. Raja Bayangan menjentikan rantainya ke Zuofen, seni bela diri peringkat teratas, rantai nebula yang menusuk hati. Rantai itu terbelah menjadi 1000 rantai dalam sekejap, semuanya mengejar Zuofen. Aura kuat yang terpancar mengubah segalanya menjadi debu. Bahkan udara pun bergetar. Gu Santong terdiam, terbangun ketika rantai mencapai Zuofen. Dia melompat di antara keduanya dan meninju. Ledakan! 1000 rantai hancur, meninggalkan udara berkilauan di sekitar tangan Gu Santong yang gemetar. Fang Qiubai dan Sima Hui memandang Raja Bayangan dengan tertegun.
Dengan adanya Gu Santong, bahkan bersama-sama, ketiganya tidak memiliki peluang untuk menyakiti Zuo Fan. Jadi kenapa Shadow King begitu gigih? Apakah dia ingin dipermalukan? Shadow King hanya berdiri di tempatnya, tidak peduli betapa mudahnya gerakannya digagalkan. Dia berbicara lagi, Gu Santong, apakah kamu mengenalku sekarang? Gu Santong menjadi sedih, kamu masih hidup. Saya pikir. Hidup. Shadow King mengejek, apakah ini terlihat hidup bagimu? Gu Santong hanya terlihat sedih. Raja Bayangan berkata dengan berat, jika bukan karena pukulanmu saat itu, aku, yang berada di ambang memasuki tahap ethereal, tidak akan berubah menjadi boneka roh, baik manusia maupun bayangan. Saya dipenuhi amarah setiap kali saya memikirkannya. Tapi aku tidak membencimu, karena kamu selalu menepati janjimu padaku. Tapi sekarang, saya masih menepati janji saya. Gu Santong membenarkan. Tidak, kamu baru saja menemukan jalan keluarnya, tidak berprinsip. Bentak Raja Bayangan. Gu Santong terhuyung mundur. Dua lainnya sangat terkejut. Raja Bayangan telah setia kepada keluarga kekaisaran bahkan sebelum keduanya menjabat sebagai naga ilahi. Namun tidak pernah sekalipun mengetahui sejarahnya. Tegurannya adalah petunjuk terbesar. Dialah yang menjebak Gu Santong dalam sebuah janji 300 tahun lalu. Gu Santong tersentak, gelisah, dan Raja Bayangan berteriak, bukankah ayah baptismu mengajarimu tentang kesetiaan dan keadilan? Apakah kamu akan meninggalkan mereka? Gu Santong gemetar. Ayah baptis pertamanya adalah penyelamat, guru, dan mentornya. Dia tidak akan pernah lupa. Siapapun bisa memanggilnya iblis atau monster, dia tidak peduli. Namun untuk mempertanyakan rasa hormatnya terhadap ayah baptisnya, dia tidak bisa menerimanya. Shadow King mendapati kata-katanya mengenai sesuatu dan menunjukkan senyuman aneh di antara kabut hitam. Raja Bayangan yang agung, yang pernah menjadi yang terbaik di Tianyu, Sage Abadi, kembali 3 abad kemudian untuk menggunakan kebenaran yang buruk? Inikah tindakan pria sejati, menipu anak-anak? Zuo Fan menghela nafas, membuka matanya yang tajam, memandang rendah semua ciptaan dengan kekuatannya yang sombong. Dia menatap bayangan itu, sebelum berbicara tentang janji, bukankah sebaiknya kamu meluruskan dirimu terlebih dahulu? Zuo Fan. Raja Bayangan menggertakkan giginya, dasar bajingan busuk. Aku tidak tahu kata-kata mewah apa yang kamu gunakan untuk menipu Gu Santong, tapi ayah baptis pertamanya adalah seorang sarjana, seorang lelaki berprinsip yang mengajari anak-anaknya kebajikan dan kehormatan. Berbeda dengan kamu yang menyesatkannya. Gu Santong, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ayah baptis pertamamu mendapatkan rasa hormat dan cintamu, atau apakah hal yang tercela dan keji ini adalah siapa yang lebih kamu hargai? Raja Bayangan bertanya, menempatkan Gu Santong di tempatnya. Shadow King sangat jelas dalam permainannya, menyerang hati Gu Santong dengan menempatkan kedua ayah baptisnya dalam skala yang sama. Zuo Fan berjalan di depan Gu Santong, mengusap kepalanya, dengan senyum cerah dan basa-basi, baik itu mantan ayah baptismu yang saleh dan terhormat, atau yang saat ini tercela dan menjijikkan, kita masing-masing memiliki jalannya sendiri. Tapi satu kesamaan yang kami miliki adalah kecintaan kami pada Sanzi muda, yang tidak akan pernah berubah. Gu Santong menunjukkan senyuman cerah. Dasar setan kecil yang licik. Pipi Shadow King berkedut karena marah.